Itu gue mau ngasih tau dulu bahwa video ini bukan video tentang sejarah konflik Ukraina-Rusia, bukan. Kalau lo misalnya mau tahu tentang sejarah Ukraina-Rusia, ya lo bisa cari ke channel lain yang memang membahas tentang politik dan sejarah. Kalau di sini kita akan membahas tentang konspirasinya, tentang yang berhubungan dengan akhir zaman. Oke, siapa itu Dugin? Dugin ini merupakan seorang Russian yang lahir pada tahun 62. Dia bisa dibilang merupakan orang yang punya banyak jabatan pekerjaan kali ya, bisa dibilang ya. Susah mendefinisikan dia sebagai apa sebenarnya. Dia itu analis politik, iya. Dia filosof, iya. Dia juga bisa dibilang penasehat spiritual. So, memang banyak sekali yang bisa dibilang jabatan, bukan jabatan, mungkin pekerjaan-pekerjaan dia nih. Dan dia ini dikenal oleh orang-orang di barat sebagai the man behind Putin. Oleh media barat, dia dianggap memiliki pandangan yang fasis. Fasis itu merupakan pandangan yang percaya bahwa pemimpin itu harus absolut dan tidak boleh ditentang. Jadi media barat mengklaim bahwa Dugin adalah seorang yang fasis. Dan media barat pun bilang kalau Dugin ini anti demokrasi. Untuk yang itu, memang betul. Dugin sendiri bilang bahwa dia sangat anti-liberalisme dan juga anti-demokrasi. Karena menurut dia, demokrasi barat adalah sebuah kebohongan. Kalau gue harus mendeskripsikan sebenarnya dia itu pekerjaan yang paling utamanya itu apa? Dia adalah seorang filosof. Dia filosof yang beraliran filosofi Russian. Dan dia ini merupakan penasehat spiritual dari Vladimir Putin. Dia dijuluki sebagai Putin's Brain kalau di media-media barat. Karena memang dia ini adalah penasehat spiritualnya Vladimir Putin. Cerita Putin tahun 2014, di mana dia menginvasi Crimea, itu merupakan saran dari Alexander Dugin. Kalau kita sekarang setelah ada konflik Rusia-Ukraina, semua orang tahu siapa itu Vladimir Putin. Menurut gue Putin itu nama yang paling badass lah. Cewek, cowok, semua orang tahu Vladimir Putin. Tapi nggak ada yang tahu siapa itu Dugin. Jarang yang tahu. Gue pun baru tahu setelah gue ngobrol-ngobrol sama seseorang gitu. Dia bilang ada orang namanya Dugin, dia ini merupakan the man behind Putin gitu. Wah keren juga, gue cek-cek sumbernya pun nggak banyak gitu. Meskipun nggak banyak orang tahu Dugin, di internet pun nggak banyak juga yang ngomongin Dugin, tapi dia merupakan tokoh yang sangat penting. Kenapa? Karena dialah Putin's brain gitu loh, otak di balik Putin. Dia filosof Rusia yang merupakan penasehat spiritual Vladimir Putin. Dugin ini merupakan bapak dari ideologi Uranism. Dia punya sebuah ide, dia sering nulis buku lah, dan di buku-bukunya itu sering menjelaskan bahwa dia punya sebuah ide yang namanya Uranism. Itu merupakan ide di mana dia itu merasa bahwa Rusia ini bukan merupakan negara Eropa. Rusia ini secara kultural maupun secara ideologi lebih condong ke negara Asia. So dia punya yang namanya ideologi Uranism. Ini merupakan sebuah gagasan di mana bisa dibilang ini adalah gagasan yang ingin menandingi NATO dan juga Uni Eropa. Dia tuh pengen bahwa semua daerah-daerah bekas Uni Soviet itu bergabung dalam sebuah pakta ekonomi seperti Uni Eropa. Namun bukan dengan sistem Uni Soviet, melainkan dengan sistem yang sekarang Rusia jalankan. Jadi Dugin ini merupakan orang yang sebenarnya meskipun dia pengen ada sebuah uni yang menyatukan semua daerah bekas Uni Soviet dari Eropa Timur sampai ke Asia Utara, tapi dia tidak mau bahwa Uranism ini akan menjadi daerah yang menjalankan ideologi Uni Soviet. Kenapa? Karena Dugin membenci komunisme. Dugin tidak suka dengan Uni Soviet. Dugin percaya bahwa Uni Soviet dibentuk karena settingan dari Zionis. Yap, dia benar-benar bilang kayak begitu. Dia pengen bikin Uranism, persatuan Eurasia. Kenapa? Karena dia ingin membuat suatu tandingan dari sebuah kelompok seperti NATO maupun Uni Eropa yang menyebarkan liberalisme dan juga dogma-dogma barat. Kenapa? Karena menurut dia dogma barat, liberalisme, demokrasi barat itu merupakan sebuah penyakit yang mereka itu memaksakan dunia harus tunggal, menjadi semua sama seperti Amerika. Amerika berpikir bahwa liberalisme Amerika, demokrasi Amerika adalah yang terbaik buat semua orang di dunia. Ya, itulah negara Amerika. Zionisme memaksakan satu dogma ya agar semua orang sama seperti mereka, yaitulah Yakjuj yang ingin semua orang menjadi Makjuj. Dugin nggak suka. Dugin ini punya agama Kristen Ortodoks. Tapi gue nggak mau ngomongin terlalu dalam soal Kristen lah, karena gue sendiri bukan orang yang memahami tentang kekristenan. So, gue cuma bilang bahwa dia adalah seorang Kristen Ortodoks yang tidak sepaham dengan liberalisme maupun dengan Kristen-Kristen di Eropa Barat. Menurut dia, liberalisme Barat ini merupakan propaganda anti ketuhanan. Dugin ini orang
orang yang menyukai eskatologi, yang menyukai konspirasi, dan dia juga merupakan seorang teman dari Imran Hosein. Imran Hosein ini merupakan seorang eskatolog yang kebanyakan pasti kalian tahu semua. Dugin ini juga mempelajari eskatologi, cuman dia nggak mempelajari eskatologi yang dipelajari oleh Imran Hosein. Beda, karena jika Imran Hosein itu mempelajari dari sisi Islam misalnya, sementara Dugin mempelajari eskatologi alias ilmu akhir zaman lebih dari sisi eskatologi Rusia, eskatologi Kristen Ortodoks. Dalam eskatologi Ortodoks Timur yang dipelajari oleh Dugin menjelaskan bahwa nanti renesans untuk bangsa Rusia akan terjadi saat rezim antikristus tumbang. Kapan? Ya sekarang. Yang dimaksud dengan rezim antikristus adalah Uni Soviet menurut Dugin. Jadi Uni Soviet itu digambarkan sebagai rezim anti ketuhanan yang diciptakan oleh Zionis. Dan prediksi ini dibuat jauh sebelum Uni Soviet lahir. Ini prediksi eskatologi yang dibuat di zaman Tsar Rusia, di zaman kerajaan Rusia yang masih menjadi kerajaan ortodoks gitu. Dugin ini mulai meneliti tentang Armageddon, tentang Freemason sejak tahun 1990-an. Dia membuat banyak sekali buku. Dia juga menceritakan tentang Zionis, konspirasi bankir, konspirasi uang. Simpelnya, Dugin ini percaya pada konspirasi elit global atau New World Order. Dan itu juga kenapa nggak heran dia itu ya berteman dengan Imran Hosein yang juga mempercayai hal demikian. Dugin percaya bahwa sekarang adalah saatnya Rusia untuk renaissance, untuk maju. Namun di dalam eskatologi Rusia Ortodoks dipercaya bahwa jalan menuju renaissance ini akan terjal. So Dugin percaya bahwa kita harus berjuang untuk menggapai renaissance karena ini nggak akan mudah. Dugin percaya bahwa jalannya adalah dengan tentunya melalui pastinya ada peperangan yang tentu akan membuat Rusia ya pasti berdarah juga. So bisa dibilang Dugin ini orang yang siap dengan konsekuensi gitu. Karena dia percaya jika kita mau renaissance di Rusia, kita harus berperang, ya pasti akan ada pengorbanan. Itu kenapa mungkin bisa dibilang kenapa Rusia berani invasi Crimea. Padahal kan kita tahu kalau dia invasi Crimea tahun 2014 itu mungkin akan kena sanksi besar sama kayak sekarang. Begitu Putin invasi ke Ukraina, sanksi besar terjadi. Banyak sanksi besar yang memang ditujukan kepada Rusia. Tapi ya mungkin Putin ini nggak kaget. Putin ini memang siap untuk menerima sanksi. Kenapa? Karena Dugin percaya untuk menuju renaissance perlu pengorbanan. Itu sesuai dengan eskatologi mereka. Dan yang kedua, Dugin juga percaya bahwa mereka suatu hari nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Mereka akan merebut kembali daerah ortodoks mereka yaitu di Konstantinopel, di Istanbul. Dan mereka akan merebut Hagia Sophia sebagai gereja mereka kembali. Hagia Sophia ini dalam agama ortodoks timur dipercaya sebagai daerah suci nih. Jadi mereka pengen dan percaya bahwa one day mereka akan merebut Konstantinopel dari Turki. Ini semua gue kutip langsung dari pernyataannya Dugin. So ini merupakan memang kepercayaan dia. Reconquest of the Constantinople. Precisely that the elders of Russian Orthodox Church say, affirm that Russia will conquer Constantinople and free Hagia Sophia and restore it as Christian cathedral. Kalau misalnya Dugin bilang bahwa Uni Soviet ini merupakan ide dari Zionis, apakah betul itu settingan? Memang sesuai sejarahnya, Rusia ini digulingkan oleh revolusi Bolshevik yang memang didanai oleh Rothschild. Kenapa? Karena Rothschild ini tidak suka dengan Rusia yang susah diatur. Jadi dulu pada abad ke-19, Rothschild ini punya ide untuk membentuk yang namanya Uni Eropa. Jadi ide Uni Eropa ini bukan ide baru yang baru meluncur di abad 20. Bukan. Ini merupakan ide jadul yang udah dicanangkan oleh Rothschild sejak lama. Namun, Rusia tidak setuju dengan ide Uni Eropa. Itu kenapa Rothschild sangat benci banget sama Rusia sampai ya dia menunggu waktunya tiba kapan gue bisa ngebunuh dia sampai ke akar-akarnya. Dan benar, saat Rothschild bersumpah ya akhirnya Rusia dibasmi sampai ke akar-akarnya lewat revolusi Bolshevik. Mereka semua mati. Dan akhirnya lahirlah Uni Soviet. Soviet ini punya utang segunung sama Zionis. Kenapa? Karena memang dia hutang sejak awal pemberontakan revolusi Bolshevik. Ya bisa dibilang Uni Soviet ini hutang budi gila-gilaan sama Zionis Rothschild dan memang mereka ditunggangin habis-habisan. Ditunggangin sejak lahirnya sampai akhir hayat mereka bubar. Itu kenapa Dugin gak suka banget sama Uni Soviet. Jadi bukan berarti Dugin ini karena dia orang Rusia, dia cinta Uni Soviet. Bukan berarti. Dan soal Putin sendiri ya. Putin pernah bilang bahwa bubarnya Uni Soviet merupakan the greatest catastrophe di geopolitik di abad 20. Meskipun Putin bilang bahwa bubarnya Uni Soviet merupakan bencana, tapi bukan berarti Putin juga menyukai komunisme. Putin itu menyukai gagasan ya Rusia segede Uni Soviet. Tapi bukan
bukan berarti menyukai ideologi Uni Soviet. Itu kenapa juga Putin mati-matian mempertahankan pengaruhnya di daerah bekas jajahan Uni Soviet. Yang jadi pertanyaan dalam diri gue adalah sebenarnya gini, Uni Soviet adalah jelas-jelas tunggangan dari Zionis Rothschild. Apakah Rusia bukan? Itu pertanyaannya. Itu yang pernah gue tulis di post YouTube gue, bahwa gue bilang perang Rusia-Ukraina ini merupakan sebuah sandiwara. Kenapa? Karena ya kita tahu Uni Soviet itu merupakan tunggangan Rothschild, negara boneka Rothschild juga, sama seperti Amerika dan Uni Eropa. Terus kenapa kita harus pusing-pusing ngomongin perang siapa yang menang, kita dukung siapa? Kenapa? Karena ya semuanya sandiwara, gue bilang begitu. Tapi sekarang setelah membaca biografi Dugin ini dan ideologi dia gitu, gue jadi bertanya, oke lah Uni Soviet itu memang buatan Rothschild, tapi apakah Rusia juga? Sampai sekarang gue nggak tahu jawabannya apa. Bisa iya, bisa enggak gitu kan. Banyak orang yang bilang kalau Rusia bukan, Rusia dan Uni Soviet itu beda, banyak yang bilang. Apakah bener beda? Tapi memang setelah gue cek, banyak sumber dari media-media kredibel, bahkan media barat juga, yang menyatakan bahwa memang Putin sudah melunasi semua hutang bekas Uni Soviet. Jadi sekarang Rusia punya hutang, tapi hutang yang ada sekarang adalah hutang yang didapatkan sejak era Rusia. Tapi semua hutang dari era Uni Soviet sudah lunas. So itu membuat gue jadi bertanya lagi, apa mungkin Rusia ini berbeda dengan Uni Soviet? Apa mungkin sebenarnya Rusia ini memang ya bukan anak buah Zionis? Apa mungkin sebenarnya Rusia ini adalah negara yang dibenci oleh Zionis? Itu pertanyaannya. Dugin ini mewakili Rusia ya, adalah orang yang dekat dengan Iran, dengan China. Kenapa? Karena ya negara-negara ini merupakan negara yang dibenci oleh Barat. Ya karena mungkin memang mereka sharing the same bencana gitu ya, sharing the same enemy mungkin. Jadi memang tiga negara ini dekat. Dan Dugin pun bilang bahwa eskatologi Ortodoks Timur, eskatologi Syiah, eskatologi Islam itu semuanya punya benang yang menyambungkan katanya. Itu kenapa nggak heran bahwa memang dia pun kenal dengan banyak tokoh-tokoh eskatolog. Ini juga sebenarnya menjawab kenapa Imran Hosein sangat pro-Rusia. Bahkan pro-nya itu pro luar biasa. Ya karena memang mereka adalah teman. Jadi di Indonesia, dimanapun orang yang menonton Imran Hosein selalu bertanya, kenapa Imran Hosein ini sangat pro-Rusia banget, sampai dia itu membenci Turki banget-banget gitu. But the pronunciation is Erdogan, the president of Turkey. I don't trust him because he played a leading role in the events of Libya, to overthrow the government of Libya so that NATO now controls Libya. That's what he did. And therefore I don't trust him. And Russia should not trust him. Sampai ada dugaan pun bahwa misalnya si Imran Hosein ini adalah seorang Syiah. Ya inilah sampai sekarang memang sangkaan-sangkaan yang gua pun nggak tahu jawabannya apa gitu. Tapi paling nggak mengetahui hubungan Dugin yang seorang eskatolog dan juga hubungannya dengan Imran Hosein dan juga seorang eskatolog, ya ini menjawab kenapa Imran Hosein sangat pro-Rusia. Jadi Imran Hosein ini percaya bahwa penaklukan Konstantinopel itu di era Al-Fatih pada tahun 14-an itu bukan penaklukan yang sah sesuai Islam. Dan menurut Imran Hosein, penaklukan Al-Fatih itu bukan nubuah Rasul yang dibilang bahwa sebaik-baiknya penaklukan adalah penaklukan yang menaklukkan Konstantinopel. Bukan, kata Imran Hosein. Tapi nanti akhir zaman baru ada. Jadi penaklukan Al-Fatih itu merupakan penaklukan yang dipaksakan, kata Imran Hosein. Kenapa? Karena penaklukan Al-Fatih ini membuat orang Ortodoks sangat membenci Islam karena mengubah gereja sucinya Hagia Sophia menjadi masjid. And when we conquer Constantinople, we return Hagia Sophia, the Christian cathedral, which functioned as the major Orthodox Christian cathedral for 1,000 years before the Ottoman Turks conquered the city and took that cathedral and made it into a masjid to the eternal shame and disgrace of the world of Islam. Ya ada yang bilang ya nggak apa-apa dong mengubah gereja jadi masjid karena toh Ka'bah juga dulunya merupakan tempat penyembahan berhala dan sekarang jadi tempat suci orang Islam. Jadi berarti argumennya nggak apa-apa ngerubah itu, nggak ada salahnya. Ya inilah perdebatannya so far sejauh ini. Imran Hosein juga menyampaikan bahwa kehancuran Rusia merupakan memang jelas-jelas ada settingan Zionis dengan cara saat dulu mereka berperang dengan Turki Utsmani, Rusia ini dijanjikan oleh Zionis, oleh Barat, dijanjikan, ayo gabung ke kita, gabung kita melawan Turki Utsmani. Kalau kita menang, lu akan gua kasih Konstantinopel. Ya Zionis tahu bahwa Rusia ini sangat menginginkan Konstantinopel, so itu dijadikan sebagai iming-iming supaya Rusia mau membantu perang melawan Turki Utsmani. Sampai akhirnya begitu udah mau menang, begitu udah tinggal sedikit lagi Rusia mendapatkan Konstantinopel, begitu sedikit lagi Rusia mengalahkan Turki Utsmani, tiba-tiba Rusia dihajar dari pintu belakang lewat revolusi Bolshevik, di mana kondisinya
Rusia udah nggak siap karena sedang berperang habis-habisan di Turki Utsmani. Itu ngebuat lancarnya revolusi Bolshevik, dan itu menurut Imam Hussein merupakan pengkhianatan terbesar dari Zionis kepada bangsa Rusia. Ngomongin lagi soal Uranismnya Dugin gitu ya, balik ke Dugin nih. Dugin ini sangat bermimpi bahwa one day memang ada yang namanya Uni Eurasia, jadi Eurasia bersatu. Itu kenapa Rusia benar-benar nggak suka banget begitu Ukraina digadang-gadang mau join ke NATO, karena nggak mau. Rusia ini pengen dia punya Eurasia Union, dia pengen nyaingin Uni Eropa. Dulu ada wacana negara Armenia bakalan gabung ke Uni Eropa. Begitu ada wacana, Putin langsung ngirim senjata ke Azerbaijan. Azerbaijan ini merupakan negara musuhnya Armenia. Begitu ngelihat bahwa Putin ngirimin senjata ke Azerbaijan, Armenia sadar bahwa ini nggak direstui oleh Putin. Akhirnya dia menarik diri dari Uni Eropa supaya nggak diinvasi. Sampai akhirnya ya dia akhirnya bergabung ke Eurasian Union bareng Rusia. Meskipun sampai sekarang sebenarnya keberadaan Eurasian Union ini nggak signifikan, bener-bener nggak kelihatan. Negaranya pun sedikit karena basically cuma negara bekas Uni Soviet aja gitu, dan itu pun nggak semuanya. Tahun 2014 di mana Ukraina itu dipimpin oleh Presiden Yanukovych sebelum Zelensky nih, namanya Yanukovych. Dia ini merupakan presiden yang pro Rusia. Begitu ada wacana Ukraina mau join ke Uni Eropa, mau join ke NATO, itu Putin langsung ngasih counter offer yang bikin Yanukovych setuju buat gabung ke Eurasian Union. Dan setujunya Yanukovych untuk gabung bersama Rusia membuat publik di Ukraina itu demo habis-habisan sampai Yanukovych terbang dari negara dan digulingkan, dan akhirnya dibikin pemilu ulang sampai akhirnya Zelensky menang. Dan Zelensky ini merupakan presiden yang pro barat, dan ya Zelensky ini merupakan orang yang sangat mengganggu Putin banget karena dia pro barat dan nggak mau gabung ke Rusia. Putin mikir kalau lu nggak mau gabung sama gua, paling nggak netral, jangan lu gabung ke NATO. Itu yang akhirnya ngebuat Putin marah banget, dan ya mungkin akhirnya Dugin menyarankan untuk ayo kita kasih pelajaran dengan cara invasi Crimea. Dan Crimea ini kenapa diinvasi? Karena Crimea ini merupakan daerah yang penting banget buat Rusia, karena Crimea ini merupakan daerah yang bisa ngebuat Rusia punya armada untuk berlayar ke Selat Bosporus di Turki. Ya sampai sekarang juga gue yakin bahwa invasi ke Ukraina yang sekarang ini, yang ke Kiev, yang ke Donetsk, ini merupakan saran dari Dugin. Dugin percaya bahwa seluruh daerah bekas Uni Soviet harus bersatu. Dugin percaya bahwa liberalisme adalah sebuah kesalahan. Dugin juga berpendapat bahwa gay marriage adalah hal yang tidak normal. Dugin juga percaya bahwa sekarang dunia barat menjajah negara lain lewat ideologinya. Dengan kapitalisme, barat ini menjajah ideologi bangsa asing dengan mengatakan kurang lebih bahwa ideologi selain demokrasi itu nggak benar. Syariah, ideologi Rusia, ideologi lain itu nggak benar karena yang benar cuma demokrasi. Jadi Dugin berpendapat ini adalah neokolonialisme, penjajahan gaya baru lewat ideologi. Dugin percaya dunia itu indah jika berbeda. Dugin berpendapat seharusnya dunia tidak diseragamkan dengan demokrasi satu pihak. Di hari gue bikin skrip ini, tanggal 6 Maret 2022, ada berita Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel, berangkat ke Rusia untuk bertemu dengan Putin. Dia berusaha mendamaikan konflik Rusia-Ukraina. Yang gue bingung, ngapain dia ngurusin Rusia-Ukraina ya? Negaranya itu kan penjajah, setiap hari ngebomin Palestina. Ngapain lu berangkat ke negara lain buat mendamaikan kalau negara lo itu anti damai? Itu yang gue bingung. Tapi ya begitulah Zionis. Memang tidak tahu malu, memang ya kaum munafik, ya begitulah. Tapi ya nggak heran, karena dialah pemimpin dunia. Apa yang diomongin Naftali Bennett ke Putin? Ya itu misteri, kita nggak tahu. Apakah misal dia mau ngasih tau Putin, Pak Putin, drama udah kelar, ayo kita stop? Mungkin aja. Kalau Putin memang anak buah Rothschild, ya itulah yang akan dikatakan oleh Naftali Bennett kepada Putin. Yuk lanjutin dramanya yuk, sampai panjang, supaya ekonomi dunia hancur. Ya mungkin juga. Atau mungkin malah sebaliknya, atau mungkin dia ngasih tau Putin, kalau Tuan Besar Rothschild sudah marah, lo harus stop. Jangan sampai Tuan Besar Rothschild marah ke lo dan akhirnya jadi bencana nih kehidupan. Mungkin dia ngasih tau itu. Kalau ngasih tau itu ya berarti memang Rusia bukan anak buah Rothschild seperti Uni Soviet. Tapi kita nggak tahu apa yang diomongin Naftali Bennett kepada Putin. Kalau kita lihat ideologi Dugin, ya gue rasa omongan gue tentang Putin ini anak buah Rothschild adalah sebuah kesalahan. Karena jika melihat dari ideologinya Dugin yang merupakan penasihatnya Putin, ya berarti memang Rusia ini benar-benar merupakan pihak yang sangat anti Zionis. Karena terlihat Dugin ini benar-benar membenci Zionis sampai ke tulang gitu. Karena kemarin kalau kita ngeliat statementnya Putin, misalnya dia kelihatan pro Cina, kelihatan anti Barat, tapi kan dia kan presiden. Presiden itu kan omongannya kita nggak bisa terlalu percaya lah. Mungkin karena ada yang dijaga, ada yang disetting apa gimana. So gue juga bingung. Tapi kalau kita ngeliat omongannya Dugin, gimana buku-bukunya, gimana pemikirannya, gimana pendapat orang-orang Barat mengenai dia, ya bisa dibilang memang Dugin ini true, pure, memang anti Barat. So kalau Dugin begitu pun Putin.
Dan sekarang masuk ke bagian terakhir nih. Ini analisa gue. Ini belum tentu bener. Ya pastilah. Emang gue Tuhan. Gue nggak selalu bener kan. Soalnya kita tukar pikiran aja. Ini kita mau ngomongin analisa ke depannya. Apakah Rusia akan kalah atau Rusia akan menang? Pertama begini, kalau Putin adalah bagian dari NWO, bagian dari New World Order, menurut gua Putin akan kalah perang lawan Ukraina jika Putin adalah bagian dari NWO. Jika benar begitu, konflik ini adalah sebuah sandiwara, dan jika ini sandiwara, tidak mungkin dibikin sebentar. Kenapa? Karena sandiwara yang ngapain cuma sebentar, nanggung, lanjutin aja sampai hancur dunia dulu gitu kan, sampai ekonomi bablas dulu baru stop. Karena memang jika ini sandiwara, pasti tujuannya adalah untuk menghancurkan ekonomi Eropa khususnya, dan juga untuk meningkatkan kembali gairah industri perang di Amerika supaya laku tuh jualan senjata. Jadi kalau ini sandiwara, pasti tujuannya itu. Sandiwara ini pastinya akan memantapkan hegemoni blok barat sebagai kebenaran yang absolut, sebagai the absolute truth. Kenapa? Karena jika misal sandiwara ini berakhir dan akhirnya Rusia kalah perang, setelah lama kalah perang nih, ya pasti akan dibilang bahwa Rusia kalah, kejahatan akan selalu kalah, pasti akan dibilang begitu. Kebenaran akan selalu menang, pasti akan dibilang. Dan ya mungkin dengan kalahnya Rusia dalam sandiwara ini akan membuat liberalisme barat, demokrasi barat akan semakin populer di negara-negara yang belum menganutnya. Dan bisa dibilang juga akan menjadi propaganda. Kalau lu nggak mau jadi kayak Rusia, ayo gabung sama kita, demokrasi. Kurang lebih begitulah analisa gue. Jika Putin merupakan anak buah NWO, Putin akan kalah. Namun perang akan panjang. Kedua, jika Putin bukan bagian dari NWO, jika Putin merupakan orang yang benar-benar anti-Zionis, gue nggak punya analisa. Yang gue punya adalah sebuah harapan. Jika Putin benar anti-NWO, harapan gue Putin harus kalah. Kenapa? Gue kan bisa dibilang anti-Zionis. Kenapa gue malah nggak pengen orang yang anti-Zionis menang? Jika Putin merupakan orang yang anti-NWO dan dia memenangkan peperangan di Ukraina, artinya itu merupakan kejadian yang tidak sesuai dengan kehendak Rothschild. Yang mana jika Rothschild kalah di Ukraina melawan Rusia, artinya itu bukan merupakan kemenangan yang mudah. Tidak mungkin seorang Rothschild kehendaknya gagal dengan perjuangan yang biasa-biasa aja. Oke lah, Rusia bisa ngalahin Ukraina. Pasti NATO nggak akan tinggal diam. Mungkin sekarang NATO tidak bergerak menuju Ukraina karena 1-2 hal. Tapi jika Rusia berhasil masuk ke Ukraina, pasti NATO akan masuk juga ke Ukraina. Kenapa? Ya kalau nggak, takutnya Rusia bakalan bisa melebar kemana-mana. Jika sampai NATO berperang melawan Rusia, maka pasti itu adalah peperangan yang ya kalah jadi abu, menang jadi arang. Dampaknya pasti global. Sekarang lo bayangin, di Indonesia bensin udah 15.000 V-Power Nitro. Alasannya gara-gara perang Rusia-Ukraina. Padahal perangnya baru, tapi naiknya langsung. Ya apalagi kalau perangnya benar-benar sampai perang NATO-Rusia. Itu bensin bisa berapa? Dan macam-macam. Dan kalaupun Putin benar-benar bisa menang melawan NATO, mungkin menangnya dengan cara nuklir, karena nggak mungkin segampang itu ngalahin Amerika perang, terutama NATO, terutama Rothschild, terutama Zionis. Jika nuklir yang dilancarkan, pasti dampaknya global banget gitu loh. Kalau Rusia kalah perang, yang menderita ya Rusia, yang lain yang nggak menderita amat. Kalau Rusia menang perang, yang menderita global. Dan juga alasan terakhirnya, jika Putin menang, kemungkinan Rusia adalah Rom Timur yang digadang-gadang untuk bersekutu dengan orang Islam di akhir zaman akan menjadi semakin besar, yang artinya itu merupakan kabar yang tidak cukup baik. Jika Rusia benar-benar bisa mengalahkan kehendak Rothschild, artinya kita sudah berada di akhir zaman. Tentu yang ngeri. Ya gua sih harap tentu bukan di zaman gua gitu loh. Ya tentu jika harus ada penjajahan, yang gua harap ya penjajahan yang ada sekarang, penjajahan lewat bankir, lewat uang. Tapi jangan sampai penjajahan yang benar-benar terjadi antara perang besar, malhamah besar antara Rom Timur dengan Zionis. Tentu akan sangat mengerikan. Tapi apapun skenarionya, yang gue yakini adalah baik opsi 1 ataupun opsi 2, gue yakin di Ukraina kedepannya akan menjadi negara setengah matang seperti Libya. Meskipun gue yakin gak akan separah Libya, tapi gue yakin kedepannya apapun yang terjadi di Ukraina akan menjadi negara yang gak pernah stabil. Karena jika yang menang adalah pro Barat, ya pasti yang pro Timur tidak akan tinggal diam, pasti akan selalu terjadi pemberontakan. Begitupun sebaliknya. So ya bisa dibilang Ukraina pun menjadi korban terbesar ya, karena negara mereka akan tidak pernah pulih selamanya. Ya negara mereka akan selalu menjadi tidak stabil, ya seperti apa yang terjadi di negaranya Muammar Gaddafi di Libya.